sebenarnya ya. Nanti ini bisa kita integrasikan ke AI ya. Nanti kita bisa membuat namanya cross case analysis ya, analisis lintas case ya, atas kasus seperti itu. Ini Bapak Ibu lihat di jurnal-jurnal SLR ya, jurnal SLR itu banyak ya tabel-tabel gitu ya, tabel yang berisi rangkuman-rangkuman dari setiap literatur yang ada gitu ya. Nah ini bisa juga menggunakan NVivo ya, NVivo itu bisa. Nanti kita bisa dibantu dengan AI ya untuk menciptakan, membuat interpretasi ya dari tema A gitu ya terhadap seluruh kasus yang ada gitu ya. Jadi bagaimana sih perkembangan tema A berdasarkan literatur yang kita temukan gitu ya. Bagaimana sih perkembangan tema B berdasarkan literatur yang kita temukan gitu ya. Nah ini juga nanti akan kita buat dari kasus yang kita buat kemarin ya. Oke, ini adalah interpretasi hasil analisis kualitatif ya. Sebenarnya cukup mudah, tapi sulit kalau kita tidak latihan gitu ya. Ini kenapa perlu latihan gitu ya? Karena kualitatif ya, menurut saya adalah penelitian yang kita harus bisa menulis narasi gitu ya. Dengan tidak jadi sebisa mungkin interpretasi hasil itu tidak menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan seperti itu. Jadi hanya menyampaikan hasil data saja. Jadi ada kecenderungan ya bahwa ketika kita menyampaikan data kita cenderung langsung menyampaikan kesimpulan gitu ya. Misalnya gini ya, selain itu saya juga takut memilih jalur yang salah dan akhirnya menyesal gitu ya. Informan satu secara tidak langsung menyatakan bahwa dia tidak berani mengambil keputusan. Nah itu nggak bisa gitu ya. Ini pada intinya adalah parafrase ya, parafrase. Jadi gimana kita memparafrase hasil coding ya menjadi sebuah paragraf ini ya, seperti itu. Kayak misalkan di sini ada contoh dari interpretasi kategori ketakutan dalam kegagalan berkarir gitu ya, takut dalam gagal berkarir gitu. Kita sudah melakukan open coding ya. Ini misalnya contoh gitu ya, melakukan open coding. Ini adalah highlight setiap kalimat yang sudah kita coding ya. Salah satunya ekspektasi dari diri sendiri, saya ingin sukses tapi saya takut gagal dan lain sebagainya ya. Saya sering merasa takut kalau saya berakhir menyesal di masa depan gitu ya. Nah ini menurut saya gini ya, karena tidak semua orang itu bisa menulis secara gamblang berdasarkan data-data yang ada gitu ya, dan itu perlu latihan gitu ya, termasuk saya juga ya kadang-kadang menggunakan AI juga gitu ya. Jadi ketika kita melihat 4 kalimat ini, bagaimana kita menyusun kembali 4 kalimat ini menjadi suatu paragraf gitu ya. Ini untuk untuk interpretasi yang akan kita tuliskan di dokumen ya, dokumen tesis, disertasi maupun di jurnal ilmiah ya. Nanti saya sampaikan contoh dulu ya bagaimana interpretasiannya ya, seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, fungsi AI-nya nanti kita bisa identifikasi sentimen ya. Kita coba dulu identifikasi sentimen. Jadi kita lihat berapa banyak yang positif, negatif gitu ya. Nanti kita bisa pakai AI lebih mudah ya. Dan juga kita membangun interpretasi dari hasil data ya. Jadi output kita pada pagi hari ini ya, yang output besar kita adalah yang nomor 2 ini ya, membangun interpretasi dari hasil analisis data ya. Caranya adalah nanti kita akan copy open coding ini ya ke ChatGPT begitu, untuk kita mendapatkan hasil paragraf yang akan disampaikan di dokumen seperti itu ya. Oke. Untuk penyampaian materi teoritisnya sudah sampai di sini ya. Saya akan coba ya menyampaikan contoh dulu ya. Contoh mengenai bentuk interpretasi ya. Interpretasi. Ini sama ya, kemarin ini adalah contoh ya. Contoh dari penelitian kualitatif yang menurut saya sudah cukup baik, mungkin sangat baik seperti itu ya. Ini kemarin adalah untuk menganalisis ya, mengeksplorasi
skill-skill apa aja sih yang perlu dilakukan ya, perlu ada ya, perlu dimiliki oleh para mahasiswa gitu ya untuk menghadapi industri 5.0 gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini sama kayak kemarin ya. Kenapa saya bilang ini cukup baik, karena ini cukup menggambarkan research question gitu ya. Dan juga hasilnya tidak mati gitu ya, tidak mati itu bisa kita baca gitu ya. Oh, interpersonal skill itu apa aja sih yang dibutuhkan ya, ini ya ada 6 ini gitu ya, dan masing-masing skill ini gitu ya itu bisa dijelaskan itu empirisnya ya. Oke. Nah, ini adalah interpretasi di bawahnya ya. Gambarnya pecah ya? Interpretasi dilakukan biasanya ya. Jadi saya balik lagi, kualitatif tidak ini ya. Jarang saya menemukan pakem-pakem yang harus kita pakai gitu ya untuk melakukan interpretasi ya. Tapi yang biasa saya lakukan, yang biasa jurnal-jurnal lakukan adalah menginterpretasi di bagian level 2-nya ini ya. Ini effective communication, collaboration, leadership gitu ya. Kita menginterpretasi di sininya ya. Tuh. Di level 2-nya ya. Nah, misalkan ini ya, kita lihat di sini dia menginterpretasikan effective communication ya di sini ya. Effective communication was found to be fundamental aspect of the personal skill, playing a crucial role in fostering positive relationship and achieving career success. Learning activities to motivate teacher and student, access communication skill and club teamwork, sharing bla 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 gitu ya. Jadi dia membuat sebuah penjelasan, ini penjelasan singkat sekali sebenarnya ya. Singkat bahwa interpersonal skill yang penting, yang krusial adalah effective communication. Dalam effective communication itu ada tema-tema ini lagi ya, ada open coding ini lagi ya, dan biasanya ini dia menyampaikan bahwa learning activity conducted by teacher student to enhance effective communication skill included. Nah ini ya, ini adalah penjelasan mengenai isi effective communication gitu ya. Dia menyampaikan beberapa dosen sini ya, bukan teacher, guru vokasi ya, dan juga murid menyampaikan, yang membagikan insight-nya seperti ini ya. Jadi cukup banyak caranya ya, cara untuk menginterpretasikan ini ya. Bisa seperti ini, bisa gitu ya. Atau mungkin bisa seperti tadi juga, itu yang sering saya lakukan ya dalam membantu analisis data kualitatif ya dari klien seperti itu. Itu menyampaikan parafrase dari open coding-nya seperti itu ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ya ke NVivo-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah sampai di NVivo sekarang ya. Di NVivo ini kita akan coba ya membuat case dulu ya, membuat case. Ya, jadi case ini seperti saya sampaikan tadi ya. Case ini adalah entitas ya, entitas. Kalau kita jadi entitas itu berdasarkan unit analisis ya. Kita mau seperti ini. Kalau misalkan kita seperti ini ya, ini unit analisisnya adalah individu gitu ya. Tapi kalau kita misalkan melakukan penelitian di level organisasi, multi organisasi gitu ya, unit analisis kita organisasi gitu ya. Organisasi ini diwakili mungkin oleh CEO-nya gitu ya, atau mungkin juru bicaranya seperti itu ya. Di sini kita unit analisisnya adalah individu gitu, jadi perlu kita pastikan lagi ya. Oke, kita membuat case ya. Ada 2 cara dalam membuat case ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada 2 cara. Ini saya sampaikan cara pertama dulu ya. Cara pertama. Nah, pertama seperti ini ya. Kita blok ini dulu ya. Cara pertama kita tentukan case-nya dulu ya. Jadi case-nya izin kita lihat dulu informan pertama tadi ya. Nah, informan pertama tadi adalah kepala bidang lingkungan hidup ya. Oke. Oke, kepala bidang lingkungan hidup. Kita buat case-nya ya.
case. Matur, kakaknya pada main. Terus kita new case ya. Kepala bidang lingkungan hidup ya. Mau ngapain itu? Oke, ini sudah dibuat case-nya, ada gambar kopernya di sini ya. Kopernya ada. Nah, kita balik lagi ke wawancara tadi ya, draft wawancaranya. Nah, kita lihat nih, ini kan seluruhnya disampaikan oleh kepala bidang lingkungan hidup ya. Gitu. Ini kita bisa nih, setelah kita mengcoding ya, coding ini misalnya kita kalimat ini kita coding gitu ya, awalnya belum di coding, terus kita coding gitu ya. Nah, kita tahu ini ternyata yang menyampaikan adalah kepala bidang lingkungan hidup ya. Ini kita sama yang sesuai ya, kita highlight lagi, kita klik kanan, kita code selection ya. Code selection di sini ada case ya. Nah, kepala bidang lingkungan hidup ya. Ya, kayak gitu ya. Sudah seperti ini. Jadi ketika kita lihat case-nya, kita double klik di sini ya. Double klik di sini. Mohon maaf nih, cukup berat ya. Nah, case di sini kepala bidang lingkungan hidup menyampaikan isu utamanya adalah kurang kesadaran masyarakat. Ya, jadi di NV4 ini langsung terintegrasi nanti ya, ketika buat visualisasi ya, si kepala bidang ini ya, kepala bidang lingkungan hidup ini, kalimat ini akan terintegrasi dengan case-nya dan akan terintegrasi dengan code-nya gitu ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu kalau lihat di film-film detektif gitu ya, ada papan gitu ya, ada papan, lalu ada foto atau dokumen-dokumen tuh dibuat benang-benang gitu ya. Nah, itu adalah penelitian kualitatif sebenarnya ya. Kayak gitu. Jadi ini adalah kayak gitu juga sebenarnya ya. Oh, kalimat ini nyambung kepala bidang lingkungan hidup, dia juga nyambung ke kode mungkin kesadaran gitu ya, kurangnya kesadaran gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara pertama ya. Jadi cara pertama ini kita coding satu persatu gitu ya. Ini ya. Jadi kalau seperti ini sebenarnya lebih rapih ya. Lebih rapi. Nanti ada cara kedua yang mungkin tidak rapih gitu ya, tapi lebih mudah. Jadi ada trade off ya, ada dua cara, ada trade off ya gitu ya. Yang cara pertama ini lama ya, tapi kurang rapih gitu ya. Tapi yang kedua nanti cepat langsung tapi tidak rapi ya. Nah, ini kita code selection lagi ya, ini dari kepala bidang ya. Nah, gitu ya. Ini salah satu contohnya ya untuk buat case-nya ya. Lalu sekarang kita coba cara kedua ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, cara keduanya ini saya delete dulu aja ya, kan nanti akan duplikat nanti. Delete. Cara keduanya adalah dengan code whole document ya. Code whole document. Ini dia ada peringatan aja sebenarnya. Kamu yakin untuk mau mengcoding seluruhnya gitu ya? Ya, yakin gitu ya. Nah, informan satu tadi adalah kepala bidang lingkungan hidup ya. Case ini ya. Kita new case. Kepala bidang lingkungan hidup ya. Kita go to selection. Langsung di coding semua ya. Coding semua. Jadi semua yang ada di ini adalah ini adalah seluruh yang disampaikan oleh kepala bidang lingkungan seperti ya. Ini bisa dilakukan kalau misalkan dalam satu transkrip gitu ya, hanya ada satu narasumber gitu ya, satu informannya. Tapi kalau misalkan ya kemarin kayaknya nggak selesai deh ya. Transkrip rekamannya nggak selesai, coba lihat sini apa ya. Beberapa narasumber, ini akan menjadi bingung ya. Ini harus di yang kedua, yang pertama ini. Ya, pertama kan malamnya langsung. Mungkin kalau misalkan kita melakukan FGD misalnya kan, FGD gitu, kan sulit tuh ya untuk membuat transkrip yang berbeda antar informan ya. Oh, informan satu ngomong apa gitu ya, informan gue ngomong apa pindah laptop gitu, seperti ngomong apa pindah laptop lagi. Iya, gitu ya. Tapi sebenarnya pas belum buka tuh nggak jalan itu. FGD kan mengundang berbagai macam narasumber gitu ya. Dan biasanya Natulen itu cuma satu aja gitu ya, satu tapi beberapa narasumber gitu. Itu pakai cara pertama tadi ya. Jadi kita highlight satu persatu orang ya. Tapi kalau cuma satu narasumber ini gitu ya, kita bisa menggunakan cara kedua untuk
coding seluruh dokumen secara keseluruhan, secara bersama-sama seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan coding instrumen kedua ya. Kita coding berdasarkan jabatannya aja sini ya. Ini oke, ini saya copy dulu. Kita coding ini ya sebagai koordinator ya. Oh maaf. Oke, sudah ya. Kita coding di format ketiga dia sebagai pengelola bank sampah ya. Ini bagus nih buat belajar nih. Benar belum ngerti. Nah, seperti ini ya. Harus Ini nggak apa-apa praktek nih. Ini langsung adalah salah NVivo-nya. satu contoh ya. Walaupun NVivo ini powerful gitu ya, tapi sering kadang-kadang crash seperti ini ya. Dan juga kadang-kadang kalau sudah crash gini, udah datanya banyak, itu bisa korup ya. Seperti itu ya. Jadi kenapa di awal-awal di teman pertama kemarin ya, saya menyampaikan ada recovery gitu ya. Ada recovery itu adalah untuk menangani hal seperti ini gitu ya. Jadi tidak apa-apa, ini kita cancel aja. Izin saya akan buka lagi ya Bapak Ibu ya. Vivo-nya, mohon maaf. Vivo-nya ada crash sedikit ya. Nanti ya saya sampaikan waktu saya menggunakan Vivo 12 ya, apalagi 12 ya, mungkin yang belum sempurna gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa terjadi ketika datanya banyak seperti itu ya. Jadi harus sering save gitu ya. Dan juga nanti ada cara untuk yang namanya itu recovery ya, recovery seperti itu. Ya, izin saya buka lagi Vivo-nya ya. Mohon maaf tadi salah teknis. Saya udah buat case-nya belum ya? Oh belum ya. Nggak ke save ya berarti case-nya ya. Saya buat lagi ya. Oke, kita buat lagi ya. Vivo 15 ini cukup ini ya, maksudnya meskipun sudah ada crash kayak tadi ya, kondisi crash kayak tadi, lebih sering file selamat gitu ya dibanding Vivo 12 gitu ya. Setelah saya pakai pengalaman kemarin ya, Vivo 12 tuh kalau sudah crash gitu ya, kadang-kadang file korup gitu ya, nggak bisa dibaca gitu ya. Ini untuk Vivo 12 ini, 15 ini saya rasa sudah ada ini ya, upgrade ya dari developernya, seperti jadi lebih baik. Raket. Raket. Main di mana? Oh, hati-hati tuh yang kemarin tuh udah hilang satu tuh. Oke, Sama kita siapa, buat Teh? case-nya lagi ya. Kita buat case-nya lagi. Teh sama siapa Teh? Sama siapa? Pas main bareng-bareng tuh yang kamu sama kakak. Hah? Itu nggak hilang. Punya patah nggak? Save dulu Kan ya. itu nggak Kita bakal case lagi. pakai. Apa sama kata? Ini koordinator ya. LSM ini ya. Bertutur LSM. Pokoknya tambahnya banyak kak. Iya 32. Tiga ini dia adalah komunitas ya. Ini dia adalah, wah ini saya lupa mengenaikannya. Ini kita ambil aja dia masyarakat ya, masyarakat umum ya. Ini dia adalah manajer operasional ya. Ini tadi dia kita pakai nama aja ya. Yang bawa Namanya Bu Siti aja ya. Bu Siti dia sebagai masyarakat umum gitu ya. Bekas kacang handal yang biru. Lihat. Kita lagi kita ke
case lagi tadi untuk masyarakat umum kita ganti namanya ya, case properties jadi Bu Siti ya. Oke. Nah ini kita sekarang akan buat yang namanya case classification ya, metadatanya ya, atributnya ya. Caranya seperti apa? Case classification ya, kita akan buat namanya. Jadi pertama-tama kita buat kelompok case-nya ya. Kelompok case ini saya rasa ini perlu kita Bapak Ibu perlu coba-coba dulu gitu ya. Rak buku besi. Karena ini cukup kalau saya bahasakan sepertinya akan cukup ini ya bukan ribet ya, ini menurut saya ini perlu latihan lagi ya, tapi ini saya coba sampaikan dulu semampu saya. Jadi case classification ini pertama-tama kita buat pengelompokan case. Kita membuat kelompok informan ya, kelompok informan. Oke, kita buat di sini ya. Lalu kita new attribute ya. Kita melihat di informan ini ada siapa aja sih sebenarnya gitu. Ada value apa aja gitu ya. Pertama mungkin ada yang namanya jenis kelamin ya. Atau ini sebagai contoh aja ya biar kita menghemat waktu aja ya. Ini dia sektor mungkin ya. Dia mewakili sektor apa gitu ya nanti ya. Apakah dia pemerintah gitu ya. Jadi kita buatnya kategorikal ya. Kita membuat kategori. Apakah dia pemerintah, apakah dia masyarakat gitu ya, apakah dia komunitas gitu ya, apakah dia sebagai sektor bisnis ya, atau mungkin dia sebagai pemerintah gitu ya. Oke. Oh, pemerintah udah ya, pemerintah, masyarakat, bisnis, komunitas, masyarakat. Pindah dulu ya, ini kita remove dulu. Oh, LSM ya, LSM. Nah, ini kurang LSM ya. Oke, sini ya. Jadi informan ini dia akan memiliki yang namanya sektor ya. Jadi atribut sektor jemput ini ya. Saya coba bikin atribut baru lagi, mungkin ini namanya jenis kelamin ya. Isinya apa aja ya? Ya ini yang jadi laki-laki perempuan ya. Laki-laki perempuan ya. Kayak ini ya, kayak SPSS sebenarnya ya. Ini ya. Nah, untuk seluruh case ini kita masukkan dia ke kelompok tadi ya, informan ya. Informan kayak gitu. Oke. Sekarang kita coba kita masuk ke case classification ya. Informan ini kita open classification sheet ya. Nah seperti ini ya, Bu Siti itu dia masyarakat tadi ya. Kita ini seperti ini aja ya, kita buat Kayak metadata SPSS ini. Kepala bidang itu siapa namanya ya? Dia satu ini ya, nomor satu ini. Ini kita anggap bapak aja ya sini ya. Berarti informan laki-laki ya. Nah, tadi ini sektor pemerintah ya, maaf ya, pemerintah. Ini laki-laki, di sini perempuan ya. Oke, nomor 3 ini dia Pak Adi ya, pengelola bank sampah Pak Adi, laki-laki ya, pengelola bank sampah. Ini komunitas ya, laki-laki. Oke, manajer operasional Dijual pas aja ya. ini DG-nya jual laki-laki ya, dia dari bisnis ya. Kan 5.000. Operasional itu Main buat sabun. bisnis dan laki. Nomor 5 ini udah ya, pengelola bank sampah. Oh ini ya, harus ini komunitas, ini laki-laki. Yang 2 ini itu koordinator, ini perempuan ya, dari LSM. Nah seperti ini ya, kita sudah membuat namanya, ini ada case classification ya, datanya seperti itu. Nah jadi kita bisa
membuat lebih banyak, ini sekarang yang membuat lebih banyak yang namanya visualisasinya ya, lebih banyak visualisasinya. Pertama-tama kita coba explore dulu ya, kita explore ya. Namanya itu adalah matrix coding query dulu ya, matrix coding query. Ini sama hal kayak cross step ya, atau mungkin pivot di Excel gitu ya sebenarnya. Mungkin pertama kita case dulu ya, case. Ini kita taruh di row ya, kita drag aja ke row gitu ya, drag ke row seperti itu. Row-nya adalah case-nya. Lalu untuk ini kita mau melihat di peluang sama hambatan dulu aja ya, kemarin ya peluang hambatan ya. Nah, kita drag aja semuanya. Ini yang harus yang ada isinya ya, seperti ya, ada angka di sini ya, maksudnya ada isinya itu nih gini ya. Kalau kita buka yang 0 ini ya, kita double klik ya, dia nggak ada isinya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada highlight kalimat yang kita highlight ya. Nah ini nggak ada ya, kosongan ya, kosongan. Jadi kalau kita buka yang ini ya, nah ini ada isinya ya, ada isinya satu. Ini file satu, dia ada isinya dari satu file ya, ada satu reference ya, seperti itu, satu kalimat seperti itu ya. Oke. Kita coba matrix coding query-nya dulu ya. Kita pilih semuanya ya, masukin kolomnya, lalu kita run query ya. Kita run query seperti ini masih ini ya, masih proses. Kalau bisa ini bagus banget deh. Pakaian. Ngolahnya tuh cakep. Ngolahnya kayak ngolah. Ini ya, ini isinya adalah banyaknya coding ya, banyaknya coding gitu. Gambar-gambar gitu kan, sem hubungan A. Oke, kita juga bisa melihat Tapi dia nggak angka. referensinya, banyaknya reference berarti ya, banyaknya kalimat ya. Jadi reference ini adalah kalimat ya. Mohon maaf saya batuk-batuk nih, kemarin minum es sama anak. Ada reference, ada files ya. Kalau files ini adalah dia berapa orang sih yang ngomong ya, ada berapa file yang ngomong gitu ya. Reference itu berapa kalimat gitu ya, dalam ada berapa kalimat gitu ya. Nah ini kalau kita klik kanan di dalamnya ya, kita klik kanan itu ada cell content, itu udah coding reference ya. Ini artinya misalkan ini ya, kurangnya pengetahuan masyarakat, kepala bidang lingkungan menyampaikan 3 kalimat ya. Jadi kepala bidang lingkungan itu sangat concern terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat, seperti itu ya. Kalau kita melihat angka ya, tapi kita tidak bisa melihat. Ya itu ya susahnya kualitatif gitu ya. Sebenarnya kita hanya mengeksplorasi ya, kita nggak bisa melihat siapa yang paling ya, cuman yang paling banyak aja gitu ya. Kita hanya menyampaikan dia kepala bidang lingkungan ya, karena dia 3 ya. Dia adalah informan yang paling banyak menyampaikan mengenai kurangnya pengetahuan ya. Tapi kita juga bisa melihat yes and no-nya ya di coding presence ya, kehadiran coding gitu ya. Kayak misalkan di sini kurangnya pengetahuan tadi ya, itu hanya disampaikan oleh Bu Siti, kepala bidang lingkungan hidup dan pengelola ya. Pebisnis dan juga LSM ini ya tidak bilang kekurangan pengetahuan ya, seperti itu ya. Ada yes, ada no ya. Nah seperti ini tandanya partisipasi, masyarakat teman keputusan ya. Nah ini ya, yang bilang itu Bu Siti, kepala bidang dan koordinator ya. Manajer operasional dan pengelola bank sampah tidak menyampaikan, seperti itu ya. Ya itu adalah yang namanya matrix coding query ya. Jadi kita bisa menyampaikan interpretasi mengenai siapa bilang apa gitu ya. Satu. Lalu ada yang namanya kita membuat framework matrix ya. Nanti ini framework matrix ini itu digunakan ya untuk kita membuat cross case analysis ya, analisis lintas kasus ya. Kita coba buat ya, analisis
lintas kasus. Oke. Oh, ini ada sampingnya ya, satu poin, ada tab di sampingnya. Row-nya apa? Row kita pilih case-nya ya. Case-nya tadi yang ini ya. Bambu City sampai ke pengelola bank sampah ya. Kita oke. Ini atributnya kita tidak dulu aja ya. Kita X, Y dulu aja, X dan Y dulu aja. Ketika nanti ada atribut, nanti jadi ada tab baru gitu ya. Kita coba yang sederhana dulu aja ya. Timnya kita coba. Ini ya, mungkin ini dan ini dulu ya. Semua. Atau mungkin kita hambatan aja ya, kita menyampaikan hambatan ya, peluangnya enggak dulu ya, hambatan. Oke ya, ini kita pilih di sini namanya auto summarize ya. Jadi kita menghadirkan file-file highlight-highlight yang sudah dibuat ya, auto summarize. Oke, ada seperti ini ya. Ini coba kita lihat di Excel dulu aja ya. Kita klik kanan di mana aja ya. Export ya. Kita hasil hari ketiga ya. Hasil hari oke. Sintas kasus deh. Sip. Di sini saya coba buka dulu ya. Selesai ya. Ya. Cek. Kamera saya agak ya. Keluar masuklah kamera saya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah hasil ekspor ya dari framework apa namanya, framework apa tadi ya namanya. Ini adalah framework matrix ya, framework matrix. Jadi kalau tadi sebelumnya adalah matrix coding query, framework matrix ya, framework matrix. Jadi kalau ini tadi apa sebelumnya adalah matrix coding query, tapi ini bisa keluar isinya itu apa sih ya gitu ya. Kelihatan ini apa sebenarnya, ini sama ya, Asia pembelian apa ya, ini adalah hambatan-hambatan bisa keluar isinya itu apa sih gitu ya, terkait pengolahan sampah. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya, tempat Excel. Nah, kita coba buat ini adalah hambatan-hambatan ya, keseluruhan ya, terkait pengolahan sampah di kecamatan Excel. Nah, kita coba buat analisis ya, begini ya, contoh keseluruhan ya, contoh hasil dari Envivo ya. Ini salah satu contoh, coba contoh hasil ChatGPT ya kita ya dari Envivo ya. Nih, coba kita paste ya ChatGPT ya kita ya. Nih kayaknya sudah nih. Lalu kita paste ya. Copy dulu ya. Tadi di copy dulu ya, yang di tabelnya di copy. Saya paste di sini. Nah, ini udah paste ya. Oke. Saya buat promnya di bawah ya. Paling bawah. Tabel di atas merupakan framework matrix dari aplikasi Envivo mengenai hambatan pengelolaan sampah di Kecamatan X ya. Berdasarkan framework matrix tersebut ya, tolong buatkan interpretasi cross case analysis
dalam 2 kalimat misalnya. 2 kalimat, maaf, 2 paragraf ya harusnya ya. Ini coba saya ini harus diinin lagi ya. Coba lagi ya. Ini. Sebelumnya. Paragraf ini ya. Iya. Coba ya. Nah, ini ya. Berdasarkan cross-case analysis dari film matematik tersebut, hambatan utama langkah probability kesempatan ditemukan adanya kesenjangan struktur dari antara penelitian ya. Hampir semua inform menyoroti kurangnya pengetahuan masyarakat ya. Dan by lini bertiga terutama baterai bekas komponen dan dosa. Lingkungan itu pengalaman semua bahkan menyebutkan oleh sistem khusus untuk kanan mengadai limbah. Konektор program dari komunitas juga menyoroti kebatasan sistem informasi dan minimnya keterlibatan gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah interpretasi yang dibuat ya, jadi sudah memudahkan. Di awal-awal ChatGPT ini menyampaikan ide utamanya ya. Ide utamanya adalah adanya kesenjangan pengetahuan, kesadaran, dan struktur antar aktor yang terlibat gitu ya. Ini ide utamanya. Yang ke bawah adalah pendukung-pendukung ide utama ya, sama seperti ini. Ide utamanya CSR untuk teman-teman berfaktor sebagai mengembang sama dan kemudian informasi melakukan tidaknya anggaran rutinnya. Ini ya, kita untuk AI ini dia membantu sebenarnya, membantu interpretasi ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa ini lagi ya, mengelaborasi lagi sebenarnya ya, memvalidasi lagi interpretasi ini udah benar atau belum sih sebenarnya gitu ya. Tapi ini membantu, setidaknya membantu ya, membantu kita membangun kalimat gitu ya, dan juga mungkin membantu kita berpikir ya, oh ternyata caranya itu adalah untuk membandingkan satu dengan lainnya gitu ya. Oke, saya balik lagi ya ke NVivo. Oke. Nah, di NVivo ini kita coba lagi untuk yang lainnya ya. Floating dulu, explore ya. Ya, Bapak Ibu, jadi saya menyampaikan ini yang namanya adalah coding comparison ya, coding comparison. Tadi saya sampaikan di ini ya, di PPT sebelum ya, terkait coding comparison ini ya. Coding comparison ini ya, tadi ya, saya di explore ini ya, lalu di diagram dan compare case ya. Terus lalu ini hanya bisa milih 2 ya, ini nggak bisa 3 ya, 1, 2, bisa 3 ya. Tapi kalau 3 kayaknya ada hanya 2 ya gitu ya. Jadi hanya 2 ya, hanya bisa 2 ya. Jadi kita membandingkan 2 case ya. Kita lihat case-nya dari pemerintah ya, lingkungan kepala bidang ya, dengan komunitas ya. Mereka setuju terkait apa aja sih? Oke, mereka setuju terkait kurangnya pengetahuan masyarakat, setuju terdapat kolaborasi ya, peluang kolaborasi ya seperti ya. Memberikan dukungan kebijakan insentif ya, mengukur jumlah limbah, mereka sama-sama mengukur jumlah limbah mungkin ya, dan juga kurangnya komitmen dalam pengolahan limbah gitu ya. Perlu ada komitmen mungkin ya untuk menjaga kolaborasi ini, seperti itu ya. Nah, itu adalah case, compare case ya, seperti itu ya. Nah, ini sering juga digunakan ya untuk menjadi bukti triangulasi ya. Tapi ya menurut saya nih beda-beda, perspektif orang beda-beda. Triangulasi seperti ini cukup memakan kertas sebenarnya ya. Kalau saya perspektif ya, kalau di tesis, di disertasi, compare case ini memakan kertas sebenarnya. Karena ini pasti kalau ketika code-nya banyak gitu ya, ini bakal banyak, gambarnya akan besar sekali gitu ya, akan besar sekali seperti itu. Dia akan buang, menurut saya buang kertas gitu ya. Jadi ya itu perspektif orang ya. Menurut saya dengan kita menyampaikan beberapa contoh kalimat ya dalam suatu interpretasi itu sudah menjadi triangulasi gitu ya.
Oke, ini contohnya compare case ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dua pihak ini setuju mengenai kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengembangkan konsep ya. Ini output utama kita ya. Output utama dan juga mohon maaf. Ya. Ini output terakhir yang akan kita diskusikan ya. Oke, ini adalah output utama ya. Kalau menurut saya sih ini output utama ya dalam penelitian kualitatif ya. Kenapa utama gitu ya? Karena penelitian kualitatif itu research question ya, balik lagi research question ya. Itu adalah mengeksplorasi ya, eksplorasi. Jadi banyak juga tuh yang menginginkan adanya matrix coding gitu ya, dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Itu bisa digunakan untuk triangulasi sebenarnya. Jadi kita menyatakan siapa ngomong apa gitu ya, seperti itu. Tapi yang utama menurut saya yang ini ya, yang ini. Jadi kita menyampaikan apa aja sih tema-tema yang muncul ya dari suatu kasus. Ini mungkin yang dampak saya bilangin dulu ya. Mungkin saya hanya berfokus ke hambatan dulu aja ya. Tapi sebenarnya kalau mau semuanya ya kita kalau mau di aslinya itu harus semuanya ya. Harus semuanya satu tema dimasukin semua gitu ya. Kita dampak enggak dulu ya, karena terlalu panjang nanti. Sebagai contoh aja ya. Lalu kita masukkan case tadi ya. Case-nya ini. Case-nya. Case sudah dipilih, kita masukkan semua ke sini ya. Nah ini. Kita bisa tahu nih siapa ngomong siapa ya. Nah ini. Ini kita nulis dulu sini ya. Oh, siapa nih ternyata nih? Oh, ternyata nggak ngomong ini ya. Manajer operasional dia nggak ngomong hambatan ya. Pebisnis ngomong hambatan. Oke, nggak apa-apa ya. Kita ke 4 orang ini aja dulu ya. Atau mungkin saya salah coding kemarin ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini ada seperti ini, begitu ya. Dan kita bisa masukkan ke classification lagi ya. Forman. City, misalkan sektor ya. Nah, dia masyarakat gitu ya. Ya. Ini satu lagi. Nah ini. Iya, seperti ini ya. Jadi kita udah bisa melihat konsep yang cukup komprehensif ya. Jadi kita melihat siapa ngomong siapa hingga apa sebagai apa gitu ya. Ini siapa ya, siapanya case-nya ya, siapanya case-nya, ngomong apa itu codingnya, case-nya sebagai apa itu classification-nya ya, seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah output utama ya, output utama dari analisis kualitatif ya. Sebenarnya kalau ini output utama itu pengalaman saya aja ya, begitu ya. Saya belum menemukan literatur gitu ya, output utamanya itu apa gitu ya. Tapi pengalaman saya seperti ini, jadi saya tidak bisa mendukungnya dengan referensi ya. Tapi argumentasi saya ini adalah untuk menjawab research question seperti itu ya. Banyak juga yang hanya menyampaikan word cloud seperti itu ya. Kalau kita pakai word cloud gitu ya, kita tidak bisa menjawab research question seperti itu ya. Oke, kita export map ya. Export map ini, kenapa kita perlu export map ya? Ini untuk kita untuk ekspor ya, biar kita bisa menuangkannya di dokumennya. Ini kita tulis peta konsep hambatan dan peluang. Oke, sudah seperti ini ya. Tadi saya cek dulu ya. Oke, ini sudah ada saya di sini.
hambatan dan peluang. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian ya, udah kelihatan belum ya? Oh, kayaknya nggak kelihatan ya di layar ya. Kalau izin saya share ya. Ini Bapak Ibu ya, ini sudah diekspor ya, diekspor jadi JPEG ya, JPEG. Ini adalah output utama ya, untuk kita menjawab research question, apa hambatan dan peluang ya, apa saja hambatan dan peluang pengelolaan sampah B3 di Kecamatan X. Kita akan jawab dengan output ini ya. Oke, izin saya stop dulu bentar. Saya sekarang akan buka Word dulu ya. Word. Ini. This is blank document. Oke. Oke. Nah ini ya, kita sekarang di Word ya, kita akan coba menulis hasil interpretasi kita ya, hasil visualisasi kita. Pertama, research question ya, oke. Apa saja hambatan dan peluang pengelolaan sampah D3 di Kecamatan X ya. Oke, kita copy JPEG-nya yang tadi ya. Ini ya. Ya di sini. Ini kita copy ya. Nah, ini kan kita perlu membuat ini ya, apa namanya, interpretasi tadi ya. Interpretasi mengenai tadi ya, ini visualisasi yang kita buat ya. Nanti kita akan interpretasi ya per hambatan ekonomi di per level 2 ini ya. Sesuai dengan yang contoh jurnal tadi ya, kita akan interpretasi di level 2 ini. Oke, ini kita copy ke ini ya, ChatGPT ya. Oke, kita ke ChatGPT sekarang. Oke, sudah ya. Nah. Terus ya, adalah konsep dari hambatan peluang pengelolaan sampah B3 di Kecamatan X. Tolong buatkan interpretasi ya pada masing-masing tema kategori ya. Nah, tadi yang pertama itu adalah hambatan ekonomi. Oh nih, mohon maaf, jadi kita buat dulu ya, buat interpretasi yang umumnya dulu ya. Buat interpretasi umum gitu ya. Oke. Oke, kita copy dulu ya. Ini udah. Kita copy, kita paste di Word. Ini ya. Jadi di sini yang kedua, paragraf keduanya kita taruh di bawah ya. Nah, ini ya. Sedang membuat suatu interpretasi dengan bantuan AI ya. Peta konsep pada gambar 1 ya, menunjukkan bahwa hambatan dalam pengelolaan sampah B3 di Kecamatan ada 3 kategori utama ya: hambatan ekonomi, partisipasi, kesadaran, serta hambatan struktural ya. Mungkin kita pada di bab 4 mungkin jadi 4.1 gitu ya.
hambatan, peluang, ya, hambatan ekonomi cukup berbatasan dengan saya bla bla ya, hambatan partisipasi sudah hambatan ini identifikasi berdasarkan perspektif berbagai aktor gitu ya. Di sisi lain, tokoh ini menyoroti adanya peluang kolaboratif gitu ya. Nah ini berarti dia yang pertama menyampaikan mengenai hambatan, yang kedua menyampaikan mengenai peluang gitu ya. Seperti itu. Ya sungguh ini ya ini sungguh mengerikan ya sebenarnya ya. Bisa membuat kalimat segitu mudahnya gitu ya. Dan mungkin lebih ini ya, lebih cukup logis ya, cukup logis seperti itu dibanding mungkin kalau kita gitu ya perlu perlu bertapa dulu ya, perlu bertapa dulu, perlu bermeditasi dulu nih kita mau nulis apa gitu ya. Tapi bantuan AI seperti ini ya. Di ini adalah bantuan AI ya, tapi ini intinya adalah bantuan AI. Silakan Bapak Ibu pelajari lagi kalimatnya ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat tersebut? Kalau tidak ya pasti bisa direvisi ya. Oke, yang pertama. Nanti 4.1.1 ya. Ini adalah hambatan ekonomi ya. Hambatan ekonomi. Ini kalau ini tadi ya. Ini berarti udah masuk ke subbab ya, subbab lagi seperti itu. Caranya gimana? Caranya kita balik lagi ke namanya. Mungkin saya screen dulu soalnya kan ini akan bolak-balik ya ke Word dan ke NVivo ya. Oke, sim. Kita di codes ya. Hambatan ekonomi ya. Dan ekonomi ini kita copy ya isinya ya. Isi dari kalimat tadi ya. Ini mohon maaf ya, NVivo cukup berat ya, jadi nggak bisa sat-set ya. Paste di sini ya. Nah, ini kalimatnya. Yang kedua. Ya. Yang kedua. Lagi ya. Sini. Oke ya. Seperti ini. Sip. Sekarang kita bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu di sini. Ini adalah informan 3 ya. Kita buat seperti ini. Ini adalah informan 3. Oke. Oke. Ini adalah informan 1 ya di bawah ini. Ini informan 2. Dan informan 5. Informan 5. Oke, kita sudah punya seperti ini. Ini kita copy ya. Kita copy ke ChatGPT ya. Share sepertinya. Udah ya kayak gini. Kita paste. Paste ya di sini ya. Paste. Ntar kita buat kalimat prompt ya. Berdasarkan hasil penggalan wawancara tersebut gitu ya, tolong diparafrase menjadi sebuah kalimat yang menyampaikan mengenai hambatan ekonomi dalam pengelolaan sampah D3 di X. Oke, kita copy sini ya. Kita balik lagi ke dokumen. Paste di sini.
Ya. Berikut adalah penggalan wawancara tipe wawancara dari seperti ini ya. Seperti ini gitu ya. Bisa kita ini kan, biasa kalau penggalan itu dia ada italik gitu ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat ini ya. Pertama kita membuat pendahuluannya di sini ya, mengenai hambatan peluang pengelolaan sampah, interpretasi umumnya gitu ya. Kita dibantu oleh AI gitu ya untuk membuat kalimatnya. Jadi penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang sangat bertumpu pada narasi gitu ya. Semakin baik kita bisa bernarasi ya, secara ilmiah tentunya ya, semakin baik penelitian kita ya. Dan ini telah didukung oleh AI gitu ya. Tapi Bapak Ibu saya kira bisa menggunakan dengan bijak ya. Nah ini di bawahnya kita sampaikan satu persatu ini ya, di subbab barunya gitu ya, sampaikan satu persatu. Hambatan ekonomi, lalu hambatan apa lagi nih, partisipasi masyarakat gitu ya bisa. Nah ini disampaikan di sini nih, dia kita bernarasi lagi di sini, sebenarnya AI yang bernarasi ya. Hambatan ekonomi dalam pengelolaan sampah B3 kecamatan tercermin dari keberlanjutan dengan CR memang lokasi yang orang dan kemudian biaya tambahan yang dirasakan ini ya. Satu lagi ya, sebelum saya sudahi sesi ini ya, saya buat lagi satu lagi ya. Oke, nah yang kedua itu adalah hambatan partisipasi dan kesadaran. Oke, sini saya buka dulu sini ya, harus di copy paste dulu ya. Saya hanya beberapa aja ya, mengingat waktu juga kita maksimalkan di Q&A ya. Waktu ini mungkin format 4 ya, ada informan 5 ya. Ini buat lagi aja ya, kurangnya sebenarnya ya. Dan ini kan ada dua ya sebenarnya ini ya. Ada dua itu, ada yang pertama dia terkait partisipasi, terkait kesadaran ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Ini maksudnya kita bisa membuat dua paragraf nanti ya. Paragraf pertama terkait partisipasi, paragraf kedua nanti terkait dengan kesadaran ya. Itu. Oke. Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada pakem ya untuk membuat interpretasi ini ya. Dari buat ya.
ya. Kita nyampein partisipasi dulu aja ya. Ini saya ke ChatGPT ya, jadi copy ke ChatGPT gitu ya. Dan berdasarkan penggalan wawancara di atas gitu ya, tolong dibuatkan paragraf ya. Bisa kita nggak lagi ya, bisa kita namanya bisa kita modifikasi lagi, misalnya mau paragraf berapa kalimat nih, 2 kalimat gitu ya, misalkan sebuah paragraf misalkan 4 kalimat ya, mengenai hambatan partisipasi warga di dalam pengelolaan enter. Ya, ini sudah ya, kita copy sini, kita balik lagi ke Word ya. Ini ya. Ya ini dari ini ya, dari AI ya, anggota partisipasi warga mengambil tiket terlihat dari limit kehadiran langsung pemerintah gitu ya, dan dari fokus pembinaan kolaboratif kebutuhan masyarakat terbatas begitu sosialisasi bla 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 ya. Oke. Nah ini untuk penyampaian informan mana aja yang akan disampaikan gitu ya, yang kita tampilkan ya, layak kita ada pakem ya, tapi minimal ada 2 lah ya, ada 2 karena nih menyangkut triangulasi. Jadi triangulasi itu apa? Ketika kita menyampaikan lebih dari 1 informan ya, berarti ada lebih dari 1 informan yang setuju gitu ya. Jadi memang pernyataan ini gitu ya, ini bisa dipastikan ada gitu ya. Jadi tadi ya, ini tidak hanya menyangkut besar kecil pengaruh ya, kualitatif itu mengenai ada atau tidak ada dulu aja gitu ya, ada dan tidak ada. Tema ini sebenarnya ada nggak sih gitu ya? Kalau ada gitu ya, kalau ada itu memang berarti disampaikan oleh beberapa orang ya. Ketika beberapa orang bilang ada ya, jadi penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa tema ini layak untuk ada, valid ada gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak perlu ditampilkan semua ya. Kita bisa menampilkan yang penting-penting saja ya, karena kalau kita tampilkan semua sebenarnya isinya sama. Kita misalkan 3 saja seperti ini gitu ya, bisa seperti ini. Untuk yang lainnya bisa disampaikan di lampiran ya, kalau memang dibutuhkan bisa diambil lampiran seperti itu. Iya, seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Karena sudah jam 10.30 ya, sudah lebih dari 5 menit ya. Saya kira saya cukupkan ya materi pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sidik atas materi yang luar biasa terkait pada materi kita pada pagi hari ini mengenai analisis lanjutan dengan NTICO dan integrasi AI-nya, dan juga beberapa saran dari Pak Sidik terkait penelitian data kualitatif itu sendiri, yang mana yang harus dimasukkan, mana yang mungkin tidak perlu dimasukkan, dan yang lainnya seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, kita sudah masuk di sesi Q&A, tetapi sebelum kita memasuki sesi Q&A, izinkan Yusran untuk membacakan ataupun juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu semua beberapa informasi positif lainnya. Yaitu pertama, bahwa akan ada beberapa kelas yang nantinya akan dilaksanakan oleh HCE, yaitu pertama analisis data kuantitatif pakai Smart PLS dari 0 jadi Pro, yang mana nanti kelas ini akan diisi oleh Bapak Ardi Wibowo PhD, dan akan dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 25 April 2025 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Selain dari kelas ini, ada juga kelas lanjutannya
itu di Mini Bootcamp Data Mastery, kupas tuntas metode penelitian dan teknologi AI untuk riset masa kini. Di kelas ini akan ada 2 pemateri, yaitu pertama Profesor Dr. Sugiono MPD, Guru Besar UNY, dan juga Dr. Syahrul Ramadan MPD. Dan kelas ini nantinya akan dilaksanakan dari tanggal 26 hingga tanggal 27 April 2025, dari pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang berarti ini cukup panjang waktunya ya. Terus selain dari kelas ini juga ada satu kelas lagi, itu kelas Quantify Mastery tuntas STEM, SEM, AMOS, bangun riset kuat, analisis tepat, yang mana kelas ini akan diisi oleh Bapak Adrian Akhyar MSI, dosen Universitas Indonesia, data analis, trainer, dan juga research consultant, yang akan dilaksanakan di bulan depan atau di tanggal 9 hingga 11 Mei 2025. Dan tidak hanya dari 3 kelas tersebut yang nantinya akan dibuka oleh HCE, tetapi kami juga akan mengumumkan loyalty member yang didapatkan gitu. Tetapi dari beberapa kelas tersebut, 3 kelas tersebut akan ada beberapa promo spesial, yaitu pertama diskon 1 kelas yang awalnya harga 229.000 menjadi 159.000, diskon 2 kelas dari 458.000 menjadi 279.000, dan terakhir diskon 3 kelas. 3 kelasnya Bapak dan Ibu semua bisa langsung ambil sekarang dan akan mendapatkan potongan harga dari 687.000 menjadi 349.000 atau paket Supreme, sama dengan dapat semua benefit. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu semua yang akan dapatkan. Dan juga ada pengumuman loyalty member bahwa selamat kepada Bapak TSN Purba asal instansi UPI yang telah mengikuti lebih dari 5 kali kelas Accelerate. Dengan loyalty voucher ini Bapak TSN Purba akan mendapatkan 1 kelas gratis, free pass tiket 100% kupon kodenya hingga sampai tanggal 31 Mei 2025. Dan untuk syarat dan ketentuan dan klaim lainnya nanti akan diinfokan melalui WhatsApp oleh admin. Dan juga Bapak dan Ibu semua yang ingin mengikuti jejak Bapak TSN Purba juga bisa mengikuti kelas Accelerate sebanyak-banyaknya hingga mendapatkan free pass tiket 100% dari HCE itu sendiri. Dan alhamdulillah itu adalah beberapa seputar informasi terkait kelas yang akan mendatang dibuka oleh HCE dan juga loyalty voucher yang didapat oleh Bapak TSN Purba. Dan kita masuk ke sesi Q&A pada pagi hari ini. Dan pada sesi Q&A ini kita semua akan berfokus kepada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh operator kita, dan juga untuk Bapak dan Ibu semua yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Sidik Sugiono juga bisa langsung raise hand, tetapi karena beberapa pertanyaan dari kolom chat ini cukup banyak, jadi mungkin kita set 5 pertanyaan kolom chat, 3 pertanyaan raise hand seperti itu ya. Dan mungkin pertama kita pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu Bapak dan Ibu semua, dan Bapak Sidik, apakah bisa kita mulai untuk sesi Q&A ini? Ya, silakan Mas Yusran. Baik, Mas. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Buana. Ini beliau ada pertanyaan dan juga mungkin permintaan dari beliau bahwa Bapak Sidi bolehkah untuk menyampaikan seluruh tahapan secara berurut dan singkat untuk mulai tahap awal sampai interpretasi analisis data kualitatif menggunakan MT4. Kenapa? Agar mendapat insight secara jelas, karena setiap peserta mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dalam hal analisis data kualitatif menggunakan MT4 seperti itu, Mas Sidik. Ya, baik. Terima kasih Mas Yusran. Ya, ini saya mungkin tidak pakai ini aja ya, tidak pakai slide ya. Izin saya menggunakan secara verbal saja. Ya, jadi untuk kualitatif ini ya, kita perlu pahami dulu bahwa menurut saya sih ya, ada dinding untuk analisis datanya dan juga untuk metodologinya gitu ya. Metodologi itu di belakang analisis data. Jadi metodologi ini berkaitan dengan pemilihan sampel gitu ya, berkaitan dengan membangun framework, berkaitan dengan menyusun wawancara ya, menyusun panduan wawancara seperti itu di belakang metodologi. Nah, setelah metodologi itu ada analisis data kualitatif ya. Anggap saja, karena ini pertanyaannya mengenai analisis data kualitatif ya, jadi saya akan berfokus pada setelah dinding metodologi gitu ya. Jadi anggap saja kita sudah punya
sudah punya wawancaranya, sudah punya transkripnya, sudah punya observasinya gitu ya, sudah mengumpulkan laporan-laporan dari organisasi misalnya gitu ya. Hal yang pertama kita lakukan ya, dengan menggunakan Vivo, pastinya dengan Vivo. Pertama kita masukkan data, kita impor ya datanya ke Vivo, kita impor, bisa kita manajemenkan bisa kita klasifikasikan mana yang wawancara tadi ya, seperti yang saya lakukan kemarin, mana yang wawancara, mana yang laporan, mana yang observasi, seperti itu. Hal pertama itu pasti open coding dulu ya, open coding gitu, seperti itu. Jadi dengan framework yang sudah ada, kita buat dulu rumahnya, seperti itu ya, buat rumahnya dulu. Kita open coding ya, open coding itu berarti kita coding seluruh data gitu ya, kita coding seluruh data. Pertama-tama yang di coding itu wawancara dulu, seperti itu ya. Karena apa? Karena data primer ya, data primer dari penelitian kualitatif itu adalah wawancara. Wawancara kita open coding dulu ya, open coding semuanya seperti itu ya. Lalu observasi dan laporan-laporan dari organisasi itu akan menjadi dukungan dari hasil wawancara tersebut ya. Nah, wawancara ini data primer ya, seperti itu. Setelah open coding ini ya, lalu kita masuk ke analisis tematik. Tematik itu kita kemarin itu ya, kita membangun tema-tema tertentu ya, kita mengelompokkan istilahnya. Open coding ini dikelompokkan ya, seperti yang saya lakukan kemarin, bisa menggunakan AI ya. Jadi open coding ini kita copy ke ChatGPT daftarnya gitu ya, lalu kita minta ChatGPT untuk melakukan analisis tema. Tolong buatkan tema-tema dari open coding ini gitu ya. Nanti kita bisa lihat hasil tabelnya, nanti tinggal kita buat di NVivo gitu ya. Jadi ChatGPT ini tidak bisa langsung integrate ya, tidak bisa langsung menghasilkan output di ChatGPT, di NVivo nggak bisa. Jadi harus kita bolak-balik ya. Emang ini repotnya seperti ini gitu ya. Nah, setelah kita melakukan analisis tema gitu ya, kita pastikan coding-coding ini ya, ini sudah tidak ada yang tumpang tindih ya. Tempat itu yang kemarin kita lakukan reduksi data ya. Jadi maksudnya tema ini, tema 1 ya, ada beberapa kategori gitu ya. Misalkan tadi ada hambatan struktural, hambatan infrastruktur, hambatan komunikasi mungkin, atau hambatan partisipasi gitu ya. Kita pastikan di dalam hambatan-hambatan tersebut tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang namanya rancu ya. Jadi misalkan coding tidak adanya fasilitas pengembangan itu ya, itu dipastikan ada di hambatan struktural infrastruktur gitu ya, kayak gitu. Itu udah selesai, lalu kita buat visualisasinya ya dengan open coding ya. Kalau mau lebih advance bisa menggunakan case tadi ya, case. Jadi kita membuat case satu persatu informan, kita buat case gitu. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak wajib ya, tapi itu untuk menambah insight seperti itu. Setelah kita membuat visualisasi, kita masukkan ke ChatGPT, kita minta ChatGPT untuk membuat interpretasinya ya. Interpretasinya kita buat tadi per kategori saja ya, seperti itu Mas Yusran. Oke, baik. Mas Sidik atas jawabannya sangat luar biasa. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Sidik. Sebenarnya ada beberapa jawaban dari Mas Sidik barusan yang sudah langsung menjawab pertanyaan dari yang sudah dikumpulkan di sini. Jadi saya langsung mengcompile saja yang mana yang mungkin belum dijawab. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Andi Anissa Amalia. Beliau bertanya, untuk case cara cepat yang langsung di whole dokumen, apakah bisa juga diterapkan dalam proses coding data di awal sebelum melangkah ke case? Ya, baik. Ini memperhatikan berarti ya. Jadi gini, untuk case ini gitu ya, tadi bisa dua cara tadi ya, pasti dua cara tadi. Cara pertama kita coding dulu, untuk kodenya ini terkait tema apa sih, ini terkait hal apa, lalu kita buat ke case gitu ya. Cara kedua kita hold dokumen. Tapi gini, ketika kita hold dokumen ya, tadi saya bisa share dokumen, share di sini nggak Mas? Share NVivo. Masih boleh. Oh ya, di sini ya saya share NVivo ya. Saya share. Ya. Saya hide ya, izin ya saya share ya. Karena ini harus melihat ke NVivo-nya ya. Misalkan saya baru ya wawancara,
Saya impor item ya, izin layar saya sudah terlihat ya. Aman Pak Sidik. Siap. Namanya ini aja ya. Ini sebagai contoh aja ya. Ini ada contoh juga ya, contoh pas wawancara. Sebenarnya ini yang saya sampaikan di awal ya, ketika kita membuat case di awal itu akan, kalau menurut saya cukup menyusahkan saya gitu ya. Karena apa, nanti kita coba lihat ya. Ini contoh satu ya, contoh case 1. Kita coding ke contoh case 1. Oke. Kita buka di awal seperti ini. Ya, ini cukup berat. Nah, oke, di awal tidak apa-apa. Tapi kalau kita all coding, semua udah ke coding gitu ya. Semua udah ke coding. Jadi kalau saya mau buat coding tertentu gitu ya, ini ya, coding tertentu, saya code selection ya, misalnya menjadi contoh gitu ya sini ya. Ini sama-sama kuning juga gitu ya. Jadi saya nggak tahu mana yang udah ke coding, mana yang belum gitu ya. Seperti itu. Jadi kan kalau misalkan saya impor lagi, coba ya, impor item. Oke. Nah, kalau saya tidak melakukan case di awal ya, ini kalau saya coding ini masih kosong semua gitu ya. Jadi saya tahu nih, oke ini belum di coding gitu ya, saya coding dulu gitu ya. Misalkan coding contoh lagi gitu ya. Nah ini udah coding ya. Tapi ketika saya langsung code whole dokumen ya, jadi case 2 gitu ya, case semuanya langsung ke highlight ya. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak tahu mana yang sudah ter-highlight, mana yang belum gitu ya. Seperti itu. Jadi saya sebenarnya sih boleh aja ya, gitu ya. Tapi ini saran dari saya, kalau saya pakai auto coding gini gitu ya, ini penting ya ini, untuk mengetahui mana yang sudah di coding, mana yang belum gitu ya. Saya nggak tahu nih mana yang sudah, mana yang belum kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau jawabannya apakah bisa di awal, bisa gitu ya. Tapi kalau saran dari saya ini akan memberatkan seperti itu. Ya seperti itu Mas Yusra. Terima kasih Mas Sidik atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Sidik. Ini dari Ibu Lin Yumiati. Beliau punya sebuah penelitian Mas Sidik, bahwa beliau lagi objek salah satu kabar berita di website yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi beliau bertanya, ada 18 informan yang beliau wawancara dengan kategori redaksi A. Maksudnya A yang dimaksud di sini tempat website itunya. Redaksi A, non redaksi, dan eksternal A gitu. Untuk informan, apakah perlu dikategorikan dalam file yang berbeda saat dimasukkan ke NVIVO, atau cukup langsung saja memberikan penomoran saja pada semua informan dan masuk dalam satu file? Dan yang pertanyaan keduanya atau yang terakhir, untuk mengcopy data dari NVIVO lalu dipindahkan ke ChatGPT, caranya bagaimana ya Mas? Dan beliau juga sudah terlanjur menggunakan NVIVO 12, dan apakah NVIVO 12 itu bisa diekspor kalau kita ganti dengan NVIVO 15? Dipersilakan Mas Sidik. Baik, terima kasih Mas Susran. Baik, ini ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini terkait manajemen data. Manajemen data, pertanyaan pertama ini. Jadi pada intinya gitu ya, manajemen data ini sebenarnya tidak akan berpengaruh pada hasil yang nanti gitu ya. Secara kasarnya sih seperti itu ya. Mau manajemen kita jelek gitu ya, hasilnya nanti sebenarnya bisa-bisa aja bagus gitu ya. Tapi apa gitu ya, ketika kita ditanya orang, ketika kita ditanya dosen untuk melakukan tracing gitu ya, auditing gitu ya, kamu melakukannya seperti apa gitu. Kita mungkin akan susah untuk mengaudit ya. Mengaudit itu kita terasa susah gitu ya. Ini tuh siapa sih, ini tuh siapa sih gitu ya. Nah itu pentingnya membuat data-data yang bersih menurut saya itu ya. Jadi nggak cuma di penelitian kualitatif ya, mungkin di pekerjaan juga penting gitu ya.
kita juga harus bersih gitu ya membuat data gitu ya. Nah, kalau pertanyaan ini gitu ya, untuk informasi apakah perlu dikategorikan dalam file berbeda gitu ya. Untuk aspek tracing auditing perlu gitu ya. Jadi pertama kita bisa merename dulu, merename ya. Merename misal informan 1. Ini mungkin bisa pakai inisial mungkin ya, misalkan AG gitu misalkan gitu ya. Atau informan 2 siapa, informan 3 siapa gitu ya. Atau mungkin ada informasi tambahan, informan 1 AG redaksional, informan 2 AJ gitu ya, misalnya IT gitu ya. Informan 3 apa eksternal gitu. Itu bisa seperti itu. Nanti juga akan dimasukkan ke case gitu ya. Dimasukkan case. Jadi bisa seperti itu ya. Penomoran juga boleh gitu ya. Cuma nanti cukup sebenarnya boleh gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Sebenarnya kalau kita nanti mau tracing gitu ya, kita buka lagi NVivo-nya. Misalnya kita selesai analisis, kita buka NVivo-nya. Kita mau lihat nih kita mau analis lagi nih ternyata nih si AG-nya ini kan. Ini AG itu nomor berapa sebenarnya gitu kan ya. Kita lupa gitu ya, nah itu bisa seperti itu. Nah ini saya rasa udah cukup baik ya, jadi ada dari internalnya, ada IT-nya ya, ada eksternalnya gitu ya. Nanti bisa cross case analysis ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi siapa ngomong apa gitu ya, nanti bisa terlihat gitu ya. Lalu yang kedua ini, untuk mengcopy data dari NVivo pindahkan ChatGPT, caranya gimana? Oke, mungkin jadi pertanyaan ketiga, saya jawab pertanyaan ketiga dulu ya. Pertanyaan ketiga, untuk Bu Lin ya, Bu In, saya mohon maaf kesalahan penyebutan kata ya. Bisa, jadi begini, untuk NVivo ini, mohon maaf sebelumnya saya tidak menyampaikan hal ini ya. Jadi NVivo itu bisa bersifat forward tapi nggak bisa backward. Maksudnya kayak gini. Kalau Bapak Ibu membuat file di versi yang lebih rendah, jadi versi tertentu bisa dibuka di versi yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi dalam kasus ini NVivo 12 bisa di-upgrade nanti di NVivo 15. Saya juga waktu pernah melakukan ini gitu ya. Saya ketika awal saya menggunakan NVivo 12 masih ada project, lalu saya pindah ke NVivo 15. Project tersebut nanti akan ada notifikasi ini perlu upgrade gitu ya file ini, tinggal kita yes saja gitu, nanti dia ada progress bar, nanti dia langsung bisa dibuka di NVivo 15. Tapi ketika kita pakai NVivo 15 terus kita kasih ke orang gitu ya, kamu buka di komputer kamu gitu, tapi orang itu menggunakan NVivo 12, nah itu nggak bisa backward ya, seperti itu. Nah kalau untuk yang mengcopy data dari NVivo lalu pindah ke ChatGPT gitu ya. Izin saya share lagi berarti ya Mas Yesran ya. Ya, enggak apa-apa Mas. Ya, jadi ada beberapa mungkin saya demokan dulu aja ya, Jadi ini saya mau mengcopy isi codingnya ya. Isi coding di sini. Salah satu caranya, misalkan hambatan ekonomi tadi ya, hambatan ekonomi, saya copy dulu sini ya, copy Nggak lagi ya, selesai nih. atau mungkin ini saya share screen yang banyak nih. Ini saya copy, ini bisa langsung ke ChatGPT ya. Tapi saya lebih prefer untuk masuk dulu ke Word ya, untuk kita bersihkan dulu ya. Boleh. Ini lalu yang keterbatasan pembiayaan ya. Ini bagus banget tau ya. Saya buka dulu. NVivo. Maaf ya lama ya. Brin itu punya NVivo, itu boleh dipakai ya. Bener, apalagi Brin punya kuncinya. Oke, ini ya. Ini saya Ctrl A ya. Punya Ctrl timnya, Home. tim manajemen data. Oke, copy ya. Jadi Brin itu Terus saya masuk ke ratapnya cuma ada 5. sini ya. Nah ini ya tadi ya, ini saya bersihkan dulu ya. Jadi mana informan makanya satu, itu nggak harus ke lab itu. dia nih Isi. Itu informan nggak 3 harus nih ke ya. lab itu ya. Informan 3 Pakai ya. remote kerjanya. Bisa saya bersihkan dulu Jadi ya mungkin sini. nanti kan dikasih kodenya kan ya. Kasih kodenya itu bisa gitu.
Jadi kalau bisa ini Informantika. udah bagus. Ini informan satu ya di bawahnya ya. Praktek lo ya. Informan satu dia ya. Informan satu. Ini tuh pakai Ketik ini di des. sini. Informan satu ya. Ini des. Oke, ini Jadi saya copy, di rumah juga bisa. saya pindahkan ke Iya, ChatGPT. ada dikasih ini. Sini Ya ini des ini. Itu namanya buat ya sekarang ke remote. tolong buat Dulu ngecek ini kan. paragraf Itu sama ngejenguk komputer. berdasarkan Halan. Dia ngecek di Jalan. sini. Dia dari dulu. Oh, di remote ya? Oh, Di remote. bisa. dan gambarkan ekonomi dalam pengelolaan sampah ini ya. Ini caranya yang pertama tadi ya. Ini yang pertama ini kita ada. Jadi kita untuk membuat tadi ya, untuk membuat paragraf ya, interpretasi. Lalu untuk yang kedua, ini kita mau mendownload ininya ya, apa? Ekstrak ya. Ekspor untuk kode-kodenya ini ya. Caranya gimana ya? Contohnya saya lihat dulu aja. Saya lihat dulu ya. Nah, ini semuanya ya, kita kontrol all. Kita export list ya. Maaf, export codes. Saya export codes sini ya. Ya transfer aja lah ya itu kalau nggak jadi kesana ya. Ke Uminya. Oh, list. Mohon maaf. List ya. Bayar Dari ketiga ini ya. transfer aja. Ini daftar Sabar. codes ya. Ya. Daftar codes. Nah, di daftar codes ini ya. Ini udah ada hasil dari coding kita ya. Nah, hasil coding kita nih. Seperti ini ya. Kita copy ya, yang isinya ya, yang ada angkanya ya. Kita copy ke tempat baru yang kosong ya. Coba kita copy. Oke, ini juga kita copy. HPA-nya mana ya? HP. Nah, transfer ke itu ke Ini ya. Oh maaf. Ini kayaknya. laptop. Oh, Hasil ini udah rekamannya. dibuat ya. Jadi yang ini aja ya. Yang di atas ini aja yang belum dibuat ininya ya. Buat temanya saya copy ya, Ctrl C biasa. Saya ke ChatGPT lagi. Berdasarkan open coding tersebut gitu ya. Tolong lakukan menulis sistema. Sebenarnya yang sederhana dulu aja ya. Kita mau contoh untuk nah ini nanti kita bisa buat tambahan ya, misalkan tolong dibuatkan dalam bentuk Apa? tabel dengan Hah? isi misalnya nama Enggak apa-apa. coding lalu dia kategori soalnya Aduh, apa sih Pasarul lah. Kenapa Pasarul tuh? ya seperti ini. Ini ya. Jadi intinya tadi di ekspor dulu ya ke Excel atau Word ya, supaya untuk kita membersihkan datanya dulu. Lalu kita masukkan, kita copy aja langsungnya ke ChatGPT ya. Lalu di akhirnya ya, di bagian akhirnya kita sampaikan prompt kita. Ya begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sidik atas jawabannya, sangat luar biasa.